Jika Anda mengobrol dengan ChatGPT dan mencoba menyelesaikan pekerjaan di sana, Anda menghabiskan sekitar 8 hingga 10 jam seminggu untuk rutinitas. Dan itu bukan salah Anda. Anda hanya tinggal tahu caranya. Dan sekarang kita akan bahas cara menghilangkan rutinitas. Sebenarnya, bekerja dengan ChatGPT itu seperti pisau lipat ini. Mengapa? Karena kelihatannya bisa segalanya, tapi sebenarnya benda ini bukan alat serbaguna. Dan jika Anda mencoba merakit furnitur dengannya, misalnya, itu tidak akan nyaman karena obeng di sini ya sungguh sial, bahkan sulit untuk mengeluarkannya. Alat profesional justru bukan lagi ChatGPT. Dan sekarang kita akan bahas 3 langkah sederhana bagaimana Anda bisa mengubah ChatGPT biasa menjadi alat profesional yang akan membantu mempercepat pekerjaan Anda beberapa kali lipat. Baiklah, kalau begitu. Jadi, berikan tanda suka pada video ini jika Anda bukan bot atau jaringan saraf. Dan mari kita mulai. Dan alat pertama yang harus Anda mulai adalah Anda perlu menggunakan asisten kecerdasan buatan. Dan banyak orang di sini akan berkata, ya jelas, sekarang ada pemrograman, hal-hal rumit semacam itu. Tapi ayolah teman-teman, tidak. Ini semua sangat sederhana. Asisten kecerdasan buatan, bahkan kucing pun akan ngerti. Jadi, asisten kecerdasan buatan adalah saat Anda mengambil perintah yang Anda gunakan untuk melakukan suatu pekerjaan, Anda menyimpannya dalam antar muka tertentu dari ChatGPT itu sendiri, atau di GPT Tunnel, atau layanan lainnya. Dan selanjutnya, Anda tidak perlu mengingatnya lagi. Jadi, itulah inti dari penggunaan jaringan saraf. Ngomong-ngomong, kebanyakan orang tidak menggunakan ini. Kami pernah punya kasus di mana asisten kecerdasan buatan bisa memberikan 3 jam waktu luang sehari bagi seorang spesialis logistik. Bagaimana? Sederhana aja dia melatihnya. Jika Anda menerima dokumen aplikasi seperti ini, ambil, periksa, dan keluarkan dalam format berikut yang diperlukan selanjutnya. Dulu, spesialis menghabisin 3 jam sehari untuk pekerjaan ini. Dengan asisten kecerdasan buatan, dia hanya menghabiskan 15 menit. Dan apa yang akan Anda katakan? Kan saya juga bisa melakukan semua itu di ChatGPT atau di DeepSeek. Tapi bahkan kucing pun tahu bahwa itu bukan alat yang sangat bagus. Masalahnya adalah sebenarnya saat Anda bekerja di DeepSeek atau ChatGPT, pada saat itu Anda membuang waktu untuk mengingat perintah tersebut. Terlebih lagi, Anda mencoba mencari percakapan yang tersimpan di jaringan saraf Anda, dan Anda mencoba menggulir ke sana, melihat di mana obrolan itu, dan seterusnya. Jangan lakuin itu. Dan setiap kali Anda harus menjelaskan berulang kali kepada ChatGPT, oh tidak, perbaiki ini di sini, perbaiki itu di sana. Jadi, ambil percakapan terakhir Anda dengan ChatGPT dan mintalah hal berikut. Tolong buatkan instruksi untuk asisten kecerdasan buatan dari percakapan ini, agar dalam satu perintah bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang telah kita lakukan bersama. Lakuin ini langkah demi langkah. Dan ini penting. Dan setelah itu, Anda akan mendapatkan perintah siap pakai yang memungkinkan Anda melakukannya langkah demi langkah dalam satu waktu. Kemudian kita buka bagian GPTS di ChatGPT, dan di bagian ini kita masukkan ke dalam instruksi untuk asisten Anda. Setelah itu, Anda tidak perlu menjelaskan 100 kali apa yang perlu dilakukan. Cukup ambil alat Anda dan gunain, jangan teralihkan oleh hal-hal konyol lainnya. Jadi, gunakanlah pendekatan ini. Ini benar-benar bagus. Nah, tingkat selanjutnya udah jauh lebih canggih, yaitu saat Anda mengambil asisten kecerdasan buatan yang Anda buat dan perintah yang sama yang Anda buat, lalu mengintegrasikannya ke dalam kerja agen kecerdasan buatan. Apa itu? Itu adalah saat Anda bahkan nggak perlu masuk ke obrolan GPT untuk melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya, di kursus kurator saraf kami, Kusma, mahasiswa kami menulis pertanyaan kepada kurator di obrolan Telegram. Di sana, omong-omong, ada kurator manusia dan juga Kusma yang bertugas. Mereka menulis bagaimana terhubung ke obrolan GPT, cara menulis perintah, atau saya dapat kesalahan seperti ini, dan lain-lain. Kusma menangkap semua pesan ini di utas Telegram yang tepat dan setelah itu meneruskannya untuk dieksekusi di obrolan GPT ke perintah tertentu yang kemudian terhubung dengan basis data dari semua jawaban yang telah diberikan kurator kepada mahasiswa kami dan memberikan jawaban kepada mereka di Telegram itu juga. Hasilnya, kecepatan respons kami berkurang dari 15 menit untuk menjawab mahasiswa menjadi 20 detik. Dan ini adalah jawaban-jawaban yang sebelumnya dibuat oleh kurator kami. Hal yang sama, misalnya karyawan Eldorado M-Video yang belajar bersama kami, mereka menerapkan bot yang menjawab komentar di Lokapasar.
Di sebuah perusahaan penjual pintu, mereka menerapkan penjual yang memahami ukuran pintu dari foto, jenis rumahnya, dan memberikan konsultasi kepada pelanggan. Jadi ini udah merupakan transisi ke tingkat berikutnya, di mana Anda bahkan tidak merakit furnitur secara manual, melainkan Anda memiliki semacam unit yang Anda tekan dan ia merakit furnitur itu untuk Anda. Dan tingkat berikutnya adalah saat kita membuat otomatisasi kecerdasan buatan, misalnya berbasis N8, Node, Mac, atau Nodul alat lainnya, di mana Anda cukup menjelaskan apa yang perlu dilakukan, dan sistem akan menyusun otomatisasi itu sendiri, dan kemudian dijalankan. 3 langkah sederhana. Pertama, Anda perlu melakukan pekerjaan ini sendiri. Artinya, Anda mencobanya sendiri, melakukannya secara manual, dan mendapatkan hasilnya. Kedua, Anda mengubah korespondensi yang Anda dapatkan ini menjadi instruksi untuk asisten kecerdasan buatan. Dan ketiga, otomatiskan dengan bantuan sistem otomatisasi yang saya sebutkan tadi. Dan tolong tuliskan tugas apa yang Anda otomatiskan dengan jaringan saraf dan apa yang benar-benar sudah berhasil, serta di mana jaringan saraf masih sering melakukan kesalahan. Nah, bersama saya, Pavel Lebedeh. Sampai jumpa lagi. Wah.